Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lur. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi. Jadi kadang kita nggak sadar ya Lur, tiba-tiba listrik di rumah kita itu tiba-tiba bayarnya itu jadi mahal ya Lur ya. Bayarnya itu jadi mahal. Sementara kita punya kulkas sudah agak lama lah ya. Misalnya udah 3 tahun atau 4 tahun itu sebenarnya kulkas, terutama yang pintu 1 ya Lur ya. Pintu 2 juga sama sebenarnya. Tapi karena ini edukasi atau konten saya di pintu 1, jadi saya ingin membahas yang di pintu 1 aja. Jadi salah satu penyebab listrik di rumah bayarnya mahal itu bisa dari kulkas di rumah ya Lur ya. Contohnya yang pintu 1 ini ya Lur ya. Jadi kalau misalnya kulkas itu saljunya tebal, itu sudah pasti banget makan listrik lebih besar dan lebih banyak Lur. Itu sudah pasti banget. Karena apa? Dengan salju lebih dengan saljunya tebal itu Lur, itu kompresor si mesin yang nyuplai dingin itu, dia itu bekerjanya lama ya Lur. Muter terus, dia nyuplai terus. Makanya dia membutuhkan listrik terus. Nah, salah satu penyebabnya atau kerusakannya itu kalau di kulkas pintu 1 itu ada yang namanya termostat ini ya Lur ya. Ini termostat. Jadi kalau memang kita nyetelnya terlalu maksimal di sini, itu pun listrik akan meminta kompresor itu akan meminta listrik lebih banyak, lebih besar ya Lur, karena dia akan menyuplai semakin lama seperti itu. Nah, yang kedua itu karena termostatnya rusak ya Lur ya. Kalau termostatnya rusak pun dia malah akan semakin berbahaya buat si kompresor juga. Karena kompresor itu hanya akan berhenti, dia itu diamankan yang namanya sama overload gitu. Jadi saljunya akan tebal banget Lur. Nah, si kompresor itu akan terus nyuplai. Karena apa sih? Karena termostatnya rusak, itu maka dia hanya bisa mati karena overload. Jika kompresornya sudah panas banget gitu Lur, maka akan diamankan sama overload. Overload itu akan memutus otomatis. Jadi memutus otomatis listrik kompresornya. Dia akan berhenti karena ada panas yang berlebihan. Nah, salah satu cara yang gampang banget ya Lur untuk mengecek termostat rusak atau enggak, berfungsi lah, masih berfungsi dengan baik atau rusak, itu misalnya suhunya di atas 5 ya Lur ya. Ini misalnya suhunya itu di atas -5 ini kan, muter. Itu kita turunin Lur. Jadi kita turunin, terus turun gitu. Misalnya dia belum sampai off sini Lur, belum sampai off, itu dia kompresornya udah mati, cetok gitu kan, dia udah nggak ada bunyi kompresor hidup lagi. Itu berarti termostatnya masih hidup. Tapi ketika kita puter gitu kan di suhu 4, 3 atau 2 misalnya, kita puter itu dia itu matinya sampai off, harus off gitu Lur. Itu berarti termostatnya itu sudah dipastikan rusak. Semoga bermanfaat ya Lur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.